Shalom FGF, selamat pagi. Senang rasanya saya Jessica Pantau dapat menjumpai saudara semua pada online service kita hari ini. Saya percaya online service hari ini pasti memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti online service dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau telah hadir dimanapun kami berada, dan Engkau sudah memberkati ibadah online kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, jemaat FGF Kudus. Mari sama-sama tepuk tangannya. Kita mau memuji nama Tuhan. Allah alam semesta melintas selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Ku memujimu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Sama-sama. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaanmu. Ku memujimu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertai. Sama-sama kita nyanyikan. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencana-Mu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku.
ku berserah. Jadilah jalanku, bawaku di dalam-Mu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang sekali kembali bertemu dengan semua saudara dalam ibadah online kita di hari ini. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang apa yang kita harapkan, kenyataannya berbeda dengan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ada banyak hal dalam kehidupan ini yang ekspektasi kita apa, tapi kenyataannya apa. Ya, sebelum menikah, ekspektasi kita terhadap pasangan kita adalah A. Tapi mungkin yang terjadi dalam perjalanan pernikahan kita, pasangan kita menjadi B. Menjadi berubah, menjadi berbeda. Nah, tahun lalu kita mengharapkan bahwa tahun 2020 menjadi tahun terobosan keuangan, terobosan dalam keluarga, pekerjaan, usaha. Tapi Anda gak bayangkan bahwa dari awal tahun 2020 kita mengalami yang namanya pandemi COVID yang sangat berbeda dengan apa yang mungkin kita bayangkan. Pertanyaannya adalah apakah ketika apa yang kau harapkan dan kenyataannya menjadi berbeda, apakah rencana Tuhan gagal dalam kehidupanmu? Apakah Tuhan sedang tidak menyertaimu? Apakah Tuhan sedang membiarkan kita semuanya? Justru pada pagi hari ini kita mau belajar dalam situasi di mana sepertinya kenyataan hidupmu berbeda dengan apa yang kau harapkan. Dan mungkin kadang-kadang berbeda dengan apa yang sedang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Hari ini kita mau belajar untuk tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kepada apa dan kepada siapa Anda meletakkan harapan hidupmu, itulah yang akan menentukan seberapa kuat engkau dapat bertahan di hari-hari dalam kehidupan ini. Saudara dikasih Tuhan.
Keyakinan keselamatan memberikan seharusnya pengharapan yang kuat dalam kita menjalani kehidupan ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kita mendapatkan keselamatan dengan yakin di dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Keyakinan akan keselamatan itulah yang harusnya menguatkan Anda untuk meletakkan harapanmu kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan kita semuanya. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di manakah engkau meletakkan jangkar pengharapanmu? Apakah kepada uangmu, kepada pekerjaanmu, kepada usahamu, pada pasanganmu, kepada apa yang terlihat baik, kepada situasi yang baik yang engkau inginkan karena engkau menganggap ketika apa yang saya sebutkan tadi itu ada, baik-baik saja, normal, maka engkau akan merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang. Dan ketika hal tersebut ya seakan-akan hilang, tidak ada, tidak bertambah, bahkan berkurang, kita mulai kehilangan ketenangan, kita mulai kehilangan sukacita, kita mulai kehilangan kepercayaan akan penyertaan Tuhan. Saya katakan tadi, kepada siapa dan kepada apa Anda meletakkan harapanmu, itulah yang akan menentukan kekuatan. Bayangkan ketika semua yang Anda punya diizinkan Tuhan hilang dengan seketika. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Apa yang terjadi dengan keluargamu? Apa yang terjadi dalam hari-hari dalam kehidupanmu? Hari ini kita mau belajar untuk bagaimana Anda meletakkan jangkar harapanmu kepada Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan. Kita bisa mengalami kekecewaan, tapi percayalah, kekecewaan itu ada batasnya, ada akhirnya. Tidak selama-lamanya harusnya Anda tinggal dalam kekecewaan. Entah Anda kecewa sama siapa. Tapi yang saya mau katakan begini, teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena harusnya orang yang tinggal dalam Tuhan tidak boleh habis pengharapan. Tidak boleh habis pengharapan. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak terbatas seharusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat kita melabuhkan sauh itu penting. Kapal yang menurunkan jangkar ya akan turun di tempat yang tepat. Karena jangkar itulah yang akan mempertahankan kapal itu ada di tempatnya. Walaupun ada gelombang, ya ada angin yang bertiup dengan kencang yang mungkin seakan-akan mengombang-ambingkan kapal itu. Tapi selama jangkar itu tertancap di tempat yang tepat, maka kapal itu akan tetap berada di tempat. Saudara, tempat pengharapan kita seharusnya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang jadi batu karang yang kuat. Ketika harapanmu, jangkar kehidupanmu diletakkan dalam Tuhan yang saya katakan tadi telah mati di kayu salib buat saya dan saudara, maka kekuatan Tuhan cukup untuk menguatkan kita menghadapi segala musim kehidupan yang sulit sekalipun. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Tidak saja sebagai tempat di mana jangkar pengharapan kita ditaruh, ditanam. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Yang menggenapi janji-janjinya. Tuhan itu adalah Tuhan yang terikat dengan sumpah kepada janjinya. Ya, masih ingat ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Waktu Ishak akan dibunuh untuk menjadikan dia sebagai korban bakaran. Ya, Tuhan tiba-tiba berbicara, Abraham. Tuhan tahu ya bahwa ternyata Abraham adalah orang yang taat
mendengarkan, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan disitulah muncul kata-kata Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Dan beberapa ayat selanjutnya mengatakan bahwa Tuhan berjanji demi dirinya sendiri, bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, ya, anak cucunya, ya, sebagaimana apa yang dijanjikan dimulai dari pasal yang ke-12 kitab Kejadian, pasal yang ke-15, pasal yang ke-21 sampai Ishak lahir dan sampai Ishak diminta oleh Tuhan. Tuhan berjanji demi dirinya sendiri untuk menggenapi apa yang Dia janjikan. Tuhan yang berjanji tidak akan pernah lupa menggenapi apa yang Dia janjikan. Nah, kepada Tuhan itulah harusnya harapan kita taruh, kita letakkan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Anda meletakkan pengharapan? Kepada siapa Anda letakkan pengharapanmu? Ketika engkau meletakkan pengharapanmu, jangkar kehidupanmu, sumber kekuatanmu, sumber kehidupanmu kepada Tuhan, maka ada 3 hal yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena Tuhan itu adalah pengharapan dalam kehidupan kita, maka Dia akan memberikan kita kekuatan. Pengharapan dalam Tuhan memberikan kita kekuatan. Pengharapan memberi kekuatan justru di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Justru di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah. Di sanalah pengharapan kepada Tuhan memberikan kita kekuatan. Oleh karena Tuhan adalah sumber kekuatan, maka bagian kita adalah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika engkau meletakkan jangkar pengharapanmu kepada Tuhan, maka berlakulah sebagaimana Anda percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada kekuatanmu sendiri. Amsal 3 ayat yang ke-5. Kadang-kadang dalam kita meletakkan jangkar kehidupan kita kepada Tuhan, kita menjadi orang yang ragu. Kita menjadi orang yang kadang-kadang justru mengizinkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Kita suka bertanya, di mana Tuhan? Saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah taruh kepercayaan, harapan saya kepada Tuhan. Tapi kenapa kenyataannya seperti begini? Saya bilang tadi, kenapa suami saya seperti ini? Kenapa istri saya seperti ini? Kenapa ekonomi keluarga saya justru menjadi seperti ini? Dan banyak hal yang saya bilang tadi antara ekspektasi dan kenyataan berbeda. Anda mulai bertanya, di mana Tuhan? Anda mulai ragu. Tapi hari ini, maukah Anda berkata, aku mau percaya penuh kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah percaya akan keberadaan Tuhan dalam kehidupanmu. Percaya akan kuasa Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan. Percaya akan pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Percaya akan hikmat dan kebijaksanaan yang akan dicurahkan Tuhan sehingga menuntun Anda dalam jalan-jalan kehidupan ini. Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu? Masihkah engkau percaya bahwa Tuhan sedang hadir dalam situasi rumah tanggamu yang bahkan mungkin sedang ada dalam keadaan yang tidak mudah, dalam keadaan yang sangat sulit? Masihkah engkau percaya bahwa ketika ekonomimu sangat terganggu dengan pandemi ini, kehadiran Tuhan harusnya menenangkan engkau? Karena kehadiran Tuhan akan menjadi jawaban bagi segala persoalan kehidupanmu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ketika engkau mengandalkan dan percaya dengan segenap hati kepada Tuhan, maka jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan manusia. Jangan mengandalkan sumber-sumber selain daripada Tuhan. Dan menganggap Tuhan adalah sumber berikutnya yang nanti Anda cari. Kalau Anda sudah mencari semua sumber di muka bumi ini. Berapa banyak kita yang kadang-kadang melupakan Tuhan. Suka mengandalkan manusia. Suka pakai pengertian sendiri. Nanti kalau sudah rusak, kalau sudah bangkrut, kalau sudah payah, kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru datang kepada Tuhan. Baru berkata, Tuhan engkaulah sumber kekuatan. Saya berdoa hari ini dimanapun engkau berada. Ketika engkau meletakkan jangkar kehidupanmu kepada Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan dengan segenap, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan pernah menomorduakan Tuhan. Selalulah utamakan Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan.
karena dia ada dalam kehidupan. Kalau hari-hari ini Anda menganggap bahwa pandemi ini telah merusak ya berbagai macam tatanan kehidupan, bahkan tatanan ekonomimu dan lain sebagainya, dan mungkin kau merasa tidak aman, merasa takut, merasa cemas. Mari kita merubah semua itu. Dengan cara bagaimana? Mari letakkan pengharapanmu kepada Tuhan dengan hidup percaya penuh kepada Tuhan. Karena sumber ketenanganmu, sumber keamananmu bukan kepada apa yang menjadi harta bendamu, pada uangmu, kepada temanmu, kepada atasanmu. Harusnya sumber rasa aman, kekuatanmu adalah karena Tuhan ada dalam hidupmu, dalam keluargamu. Firman Tuhan berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah kekuatanku, pertolonganku. Dia gunung batuku, ya, dia batu karangku, dia kota bentengku. Segala-galanya ada dalam kehidupan Tuhan yang beri kita kekuatan. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan memberikan kita kesabaran. Sabar menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Pada waktu Anda berharap kepada Tuhan, itu tandanya bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan. Demikian juga sebaliknya, kalau Anda berharap kepada apa yang ada di dunia ini, berarti Anda membutuhkan itu lebih daripada membutuhkan Tuhan. Saudara, harapan adalah bukti kita bergantung kepada Tuhan dan kepada kuasa pertolongannya. Jadi pada waktu Anda berharap kepada Tuhan, Anda sedang menyatakan bahwa engkau butuh Tuhan. Engkau butuh kuasa Tuhan. Engkau butuh kehadiran Tuhan. Sekali lagi sebaliknya yang akan terjadi ketika uang, pekerjaan, apa yang di dunia ini dan manusia yang ada di sekitarnya engkau jadikan sumber harapanmu, maka engkau sudah berkata bahwa engkau enggak butuh Tuhan. Nah, berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan sedang tidak sadar bahwa dia sedang berkata aku enggak butuh Tuhan. Karena dia terlalu sibuk untuk mengerjakan apa yang di dunia ini sehingga lupa kepada Tuhan. Lupa kepada dia bergantung kepada Tuhan. Lupa kepada seharusnya dia terkoneksi dengan Tuhan dalam segala musim kehidupan. Banyak orang terlalu sibuk mengejar apa yang di muka bumi ini sehingga lupa akan Tuhan yang menciptakan dia, yang mengasihi dia. Saudara, kenapa berharap kepada Tuhan memberikan kesabaran? Karena kesabaran itu penting dalam Anda menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena janji Tuhan itu kadang-kadang membutuhkan waktu di mana sebenarnya waktu itu sedang memproses kita untuk menjadi orang yang siap ketika janji Tuhan itu digenapi. Dalam sejarah Alkitab Anda akan membaca, mendengar, menyaksikan di mana setiap proses demi proses justru terjadi kepada orang-orang yang di Alkitab ketika Tuhan mau menyatakan apa yang dia janjikan kepada mereka semuanya. Ya, orang Israel tidak bawa langsung Tuhan ke tanah yang dia janjikan. Tapi harus melalui sebuah proses padang gurun yang sebenarnya sengaja dibuat Tuhan untuk melatih, mempersiapkan, membuat mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang siap berperang merebut tanah perjanjian. Yusuf yang bermimpi untuk menjadi pemimpin sebagaimana apa yang Tuhan berikan kepada dia harus melalui sebuah proses yang begitu sulit. Sampai dia menjadi seorang pemimpin yang berkuasa di Mesir. Ya, dan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab ketika janji Tuhan akan digenapi, ada proses yang mereka harus lewati. Dan dalam proses itulah kita membutuhkan yang namanya kesabaran. Nah, pengharapan menolong kita untuk sabar. Karena saya bilang tadi di poin pertama, pengharapan kepada Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Pengharapan yang Anda letakkan kepada Tuhan, sumber kekuatan yang janjinya ya dan amin, yang tidak lupa akan apa yang dia janjikan, adalah tempat yang kuat untuk Anda meletakkan harapan. Ya, tugas Anda adalah nantikan jawaban-jawaban doa. Tugas Anda adalah nantikan penggenapan daripada janji Tuhan, karena waktu Anda berharap kepada Tuhan, janjinya itu pasti ya dan amin. Tapi butuh kesabaran. Dalam kesabaran itulah sebenarnya Anda sedang diproses oleh Tuhan untuk menjadi wadah yang siap menampung segala apa yang Tuhan siapkan buat engkau. Dan menurut saya,
di masa-masa pandemi ini adalah masa-masa yang tepat di mana Tuhan sedang memproses semua kita. Termasuk saya, keluarga saya, dan juga saudara semua. Untuk menjadi orang-orang yang siap untuk menampung segala apa yang Tuhan sedang sediakan buat Anda dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kesabaran itu penting sekali lagi untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Abraham menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Anda tahu apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. 25 tahun dia menantikan penggenapan itu. Dalam proses yang tidak mudah itu, Paulus mengutip tentang apa yang terjadi kepada Abraham. Salah satu hal yang membuat dia kuat terus bertahan walaupun ada banyak dinamika yang terjadi dalam perjalanan hidup Abraham. Alkitab mengatakan dia menantikan janji Tuhan dengan sabar. Sabar berarti Anda tetap fokus percaya kepada Tuhan, menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan sanggup walaupun ada di situasi yang mustahil. Kalau Anda kehilangan kesabaran, berarti Anda memilih untuk menjadi orang yang bisa mengandalkan kekuatan sendiri, ngandalin orang, ya cari jalan pintas, yang pada akhirnya membuat Anda menyesal. Alkitab mengatakan Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu prosesnya. Abraham tahu memang gak ada dasar lagi untuk dia bisa berharap. Udah tua, istrinya tua, mandul pula. Telah bertahun-tahun dia menantikan dan belum ada jawabannya. Tapi Alkitab mengingatkan kita semua, Abraham memilih sabar dalam dia menantikan apa yang Tuhan janjikan. Godaan kita kadang-kadang dalam mau hidup sabar menantikan janji Tuhan adalah kadang-kadang kita ada di saat dimana kita mau menyerah. Gak kuat lagi, gak mampu lagi, sudah cukup. Kita berkata. Kadang-kadang kita merasa udah cukup lah Tuhan, udah capek aku. Mau menyerah. Bahkan mungkin orang-orang di sekitarmu berkata udah menyerah aja lah. Ngapain kamu setia, ngapain kamu berdoa, ngapain kamu terus mengampuni dia, ngapain terus kamu mengasihi dia, ngapain kamu terus melakukan apa yang menjadi kebenaran. Udah gak usah. Tuh orang dunia hidupnya amburadul tapi itu sukses, itu berhasil. Dan kita mulai berkata iya juga ya. Gak usah berdoa-berdoa, gak usah baca Alkitab, gak usah Tuhan-Tuhanan. Dan kita mulai menyerah. Ketika dunia berkata menyerahlah, orang-orang yang hidup dalam pengharapan akan berkata, teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah lakukan apa yang harus engkau lakukan. Tetaplah memiliki pengharapan, karena selalu ada kesempatan. Walaupun Anda jatuh. Karena selalu ada kesempatan. Walaupun kelihatannya tidak lagi ada kesempatan. Ketika kita tidak dapat melakukan apapun. Karena menurut kita sudah melakukan segala-galanya. Bagian yang tidak bisa kita lakukan. Itu bagian Tuhan yang akan melakukannya. Lakukan yang menjadi bagianmu. Maka Tuhan pasti akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kalau burung di udara yang tidak menabur, tak menuai, dipelihara Tuhan. Anda dan saya lebih daripada burung di udara. Pasti dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yang terakhir, pengharapan di dalam Tuhan memberikan ketenangan. Saya suka menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku, Tuhan membimbing langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya.
Di mana sumber ketenanganmu? Apakah sumber ketenanganmu kepada Tuhan dan kehadirannya? Atau engkau merasa tenang karena engkau punya banyak uang? Engkau merasa tenang karena pekerjaanmu baik-baik saja? Engkau merasa tenang karena usahamu lancar-lancar? Tapi bagaimana kalau semua yang saya sebutkan tadi itu terganggu? Pekerjaanmu terganggu, usahamu terganggu, uangmu semakin menipis. Masihkah engkau bisa tenang? Mari kita belajar. Kalau engkau punya pengharapan yang engkau taruh kepada Tuhan, batu karang yang kuat, maka pengharapan dalam Tuhan juga memberikan engkau ketenangan. Walaupun Anda ada di situasi yang bertolak belakang dengan keadaan normal orang menjadi tenang. Harapan, saya katakan tadi, adalah tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan. Harapan adalah bukti kita bergantung kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu jangan berhenti berharap. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Mazmur 27 ayat 1. Ya, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Jika Tuhan adalah kekuatan, jika Tuhan adalah keselamatan yang melindungimu, yang membentengi seluruh kehidupan dan keluargamu, bahkan hari esokmu ada dalam tangan Tuhan yang telah menyediakan hari esok yang penuh dengan pengharapan, maka seharusnya itulah yang akan membuat engkau menjadi tenang. Karena Sang Pencipta alam semesta ada bersama dengan engkau. Karena Tuhan yang telah memberkati, melindungi, menggenapi apa yang Dia janjikan kepada Abraham, kepada orang Israel, kepada Yusuf, kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada semua tokoh-tokoh Alkitab. Tidak hanya sekedar cerita Alkitab yang menginspirasi saya dan saudara, tapi kisah-kisah itu juga adalah kisah yang akan menjadi bagian kehidupan saya dan saudara, di mana kita akan melihat tangan Tuhan menyatakan pertolongan buat saya dan buat saudara semuanya. Kalau wanita yang 12 tahun pendarahan mengalami kesembuhan. Kalau Bartolomeus yang buta mengalami kesembuhan. Kalau orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda mengalami kesembuhan. Anda yang sakit juga berhak untuk mendapatkan mujizat kesembuhan. Kalau Ayub yang kehilangan segala hal yang berharga dalam kehidupannya hanya dengan satu tujuan, supaya Tuhan mau Ayub mengenal Tuhan secara pribadi, melihat Tuhan secara pribadi, dan Tuhan kembalikan berlipat ganda apa yang dia punya. Maka juga saya percaya ketika Anda dalam proses mengenal Tuhan, ada masa-masa sulit, ada yang hilang, Tuhan akan gantikan dengan kelimpahan. Dan ada banyak hal dalam Alkitab yang menjadi kebenaran, di mana pertolongan Tuhan datang kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian saya dan saudara juga harusnya hidup dalam ketenangan. Karena ketenangan saudara bergantung kepada kehadiran Tuhan atas kehidupanmu. Kalau Tuhan hadir, ada dalam hidup kita, ada dalam keluarga kita, bahkan sudah ada di hari esok kita, maka dengarkan baik ini. Waktu Anda meletakkan harapanmu kepada Tuhan, hiduplah dalam ketenangan. Tenang saja. Kata firman Tuhan, aku ini jangan takut. Kata Yesus ketika sering menjumpai murid-muridnya dalam ketakutan. Sebelum kita berdoa, apakah hari ini Anda meletakkan harapanmu kepada Tuhan? Apakah engkau menancapkan seluruh kehidupanmu, harapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus? Kalau engkau hari-hari ini mungkin memikirkan uangmu, yang kau punya sumber pengharapanmu, sumber ketenanganmu, maka biarlah hari ini kembalikan ya jangkar pengharapanmu kepada Tuhan. Karena segala yang kau punya adalah anugerah, segala yang kita punya adalah kepercayaan. Tapi Tuhanlah yang menjadi sumber segala-galanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kebenaran yang telah kami dengar pagi ini. Kami tahu Engkau adalah sumber di atas segala sumber.
Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami sungguh mau meletakkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Bahkan dalam situasi yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang kami harapkan. Kami mau mempercayai bahwa dalam situasi ini pun Tuhan sedang bekerja untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Berdoa dimanapun setiap pendengar, jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang melihat tayangan ini, Tuhan berkati dengan kekuatan. Tuhan berkati dengan kekuatan untuk terus berjalan, untuk terus maju, untuk terus mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulanmu, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pergumulanmu, pribadi, keluarga, apapun itu, engkau diberikan kekuatan untuk dapat menghadapinya. Dan janji Tuhan akan digenapi tepat pada waktunya dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami terima lawatanmu, kami terima jamahanmu. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagianmu saat engkau mendengarkan firman Tuhan. Bahwa engkau harus meletakkan harapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Damai sejahtera Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Segala perkara yang diizinkan Tuhan dapat kita hadapi. Hari-hari ini akan menjadi hari-hari kemenangan, hari-hari terobosan dalam setiap kehidupanmu. Tuhan memberkati setiap apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai kita berjumpa di online service berikutnya. Tuhan berkati. Halo saudara, saya percaya online service hari ini sudah memberkati kita semua. Dan saya juga percaya sepanjang minggu ini Tuhan pasti memberkati dan menyertai kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.